Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Yuli dalam pembelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu sholat jamak qashar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sholat rawatib. Sekarang kita belajar tentang sholat jamak qashar. Langsung saja pengertian sholat jamak. Sholat jamak menurut bahasa adalah sholat yang digabungkan atau yang dikumpulkan. Menurut istilah, mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Dikerjakannya boleh sendiri-sendiri atau berjamaah. Itu adalah sholat jamak. Sholat yang digabungkan menjadi satu waktu. Kemudian sholat yang boleh dijamak. Sholat apa saja? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ketentuannya, sholat zuhur boleh dijamak dengan sholat asar. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat menjadi 8 rakaat. Kalau sholat maghrib boleh dijamak dengan sholat isya. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat menjadi 7 rakaat. Kita tidak boleh mengerjakan sholat zuhur dijamak dengan sholat maghrib, atau sholat asar dijamak dengan sholat maghrib, sholat asar dijamak dengan sholat isya. Nah, itu tidak boleh. Sudah ada ketentuannya. Kalau sholat zuhur dijamaknya dengan sholat asar. Kalau sholat maghrib dijamaknya dengan sholat isya. Nah, itu ketentuannya. Hanya ada 4 waktu sholat yang boleh dijamak: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh tidak bisa dijamak. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap melaksanakan sholat subuh. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang macam-macamnya sholat jamak. Ada 2 macam sholat jamak. Yang pertama, sholat jamak takdim, artinya menggabungkan 2 sholat fardu dan dikerjakan pada sholat yang pertama. Menggabungkan 2 sholat fardu dan dikerjakan pada sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan waktu maghrib. Zuhur asar dikerjakan zuhur, maghrib isya dikerjakan maghrib. Itu adalah jamak takdim. Kemudian yang kedua yaitu jamak takhir, menggabungkan 2 sholat fardu dan dikerjakan pada sholat yang kedua. Kalau takdim sholat yang pertama, kalau takhir sholat yang kedua. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan waktu sholat asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan waktu sholat isya. Zuhur asar dikerjakan isya, maghrib isya dikerjakan isya. Nah, itu adalah jamak takhir. Kalau takdim yang pertama, kalau takhir yang kedua. Itu adalah macam-macamnya sholat jamak. Nah, kemudian ada contoh niat sholat jamak. Nah, Bu akan contohkan yang niat jamak takdim dulu. Contoh niat sholat jamak takdim zuhur dan asar. Bagaimana bunyi niatnya? Zuhur dan asar ditakdim. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Jam'a taqdimin lillahi ta'ala, karena niat sholat jamak takdim maka jam'a taqdimin. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Taqdimin lillahi ta'ala, jamak takdim zuhur dan asar. Oke, kemudian kalau contohnya jamak takhir bagaimana? Sama, niatnya sama, tinggal mengganti takdimnya
diganti dengan takhir. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Takdimnya diganti dengan takhir, itu kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti takdimin, kalau jamak takhir berarti takhirin. Itu ya, tinggal mengganti saja. Bagaimana kalau sholat maghrib dengan isya? Kalau sholat maghrib dengan isya jamak takdim atau jamak takhir? Sama, tinggal mengganti sholatnya saja. Kalau ini fardhu zuhri dan asri diganti apa? Usolli fardhal maghribi arba. Kalau maghrib berapa rakaat? 3 rakaat, berarti arba'anya diganti ya. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i, asrinya diganti isya'i jam'a takdimin atau jam'a takhirin lillahi ta'ala. Jadi sama ya, tinggal mengganti takdimnya sama takhirnya dan niat sholatnya. Misalnya sholat duhur diganti sholat maghrib, asarnya diganti sholat isya, tinggal mengganti saja. Udah ya? Oke. Nah, sekarang syaratnya sholat jamak apa saja? Yang pertama, dalam perjalanan seperti haji, silaturahim, atau berdagang. Yang kedua, jarak tempuh perjalanannya harus kurang lebih 81 km. Kalau kurang dari 81 km berarti tidak boleh menjamak sholatnya. Yang ketiga, dalam keadaan tertentu, contohnya hujan lebat. Nah, kamu mau sholat tapi hujannya lebat, kamu nggak bisa kemana-mana, terjebak hujan lebat. Nah, boleh kamu mengerjakan sholat jamak. Yang keempat yaitu berniat jamak ketika takbiratul ihram. Semua niat dikerjakan pada atau ketika takbiratul ihram. Yang kelima, orang yang sudah uzur atau sakitnya parah, sudah sakit parah nggak bisa ngapa-ngapain, boleh menjamak sholatnya. Nah, itu tadi syarat-syarat boleh menjamak sholat. Nah, paham ya sampai sini? Oke. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kita membahas tentang sholat jamak dulu. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang selanjutnya, yaitu sholat qashar dan sholat jamak qashar. Ya. Nah, semoga sampai di sini anak-anak semua paham. Tetap semangat belajar di rumahnya. Bu Yuli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.